Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Fafi Dava, Alvin, Kevin Romelta, Dave Jong, Tiara Afi, Rosi Ponco, Jonas Steven, Made Adista. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan proyek akhir komputer network. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada umumnya ini, mapping network dibutuhkan untuk merangkai network pada suatu bangunan. Karena gedung Windows Under terdapat banyak sekali device yang harus terkoneksi antara satu sama lainnya. Di sini adalah pengertian network device. Perangkat jaringan atau perangkat keras jaringan adalah perangkat fisik yang diperlukan untuk komunikasi dan interaksi antar perangkat keras pada jaringan komputer. Ini adalah jenis-jenis device yang kami gunakan. Ada hub, switch, router, bridge, gateway, modem, repeater, access point, dan PC. Ini adalah contoh gambar-gambarnya terkait dari hardware yang kita gunakan. Selanjutnya ini Denader lantai 2 yang terdiri dari ruangan Linux. Ada IDC dengan 4 PC, BEC dengan 10 PC, Binus Carrier dengan 13 PC, Human Capital 5 PC, MRQ Control 7 PC, IT Support 15 PC, LRC 7 PC, Witel 10 PC, Biro Nilai 5 PC, Hotel Manajemen 8 PC, dan total untuk PC yang ada di lantai 2 itu ada 84. Selanjutnya itu ada lantai 4, ini denanya dengan ruangan yang terdiri dari auditorium dengan 5 PC, ruangan kelas 402 sampai 428 dan 36 PC, ruangan kelas 401 sampai dengan 429 ada 39 PC, ruangan 411A sampai dengan 411C ada 9 PC, dan totalnya 89 PC. Dan yang terakhir ada lantai 6. Denanya seperti ini, dengan ruangan yang terdiri dari SLC 69 PC, ruangan 602 sampai 630 ada 380 PC, ruangan 601 sampai dengan 633 ada 418 PC, server SIC ada 5 PC, dan total di lantai 6 kami menggunakan 872 PC. Selanjutnya itu ada network dan media. Kami menggunakan 3 jenis kabel. Itu yang pertama UTP kabel, karena lebih efektif untuk LAN atau area yang kecil dan pada pembiayaannya. Yang kedua ada straight-through cable yang kami gunakan untuk menghubungkan jenis device yang sama. Dan terakhir ada crossover cable yang kami gunakan untuk menyambungkan device yang berbeda. Selanjutnya ada IP addressing dan subnetting. Yang pertama yaitu lantai 2. Rumus awalnya yaitu 2 pangkat H lebih besar sama dengan jumlah host ditambah 2. Yang pertama ada Binus Carrier, 2 pangkat H lebih besar sama dengan 15, yaitu hanya 4. Jumlah IP-nya sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Subnet max-nya 32 dikurang 4 yaitu 28, subnet masknya yaitu 255.255.255.240. Yang kedua ada ruangan BEC, 2 pangkat H lebih besar sama dengan 12 yaitu 4, jumlah IP-nya 2 pangkat 4 sama dengan 16, subnet masknya 32 dikurang 4 yaitu 28, subnet masknya yaitu 255.255.255.240, dan ada human capital yaitu 2 pangkat H lebih besar sama dengan 7, ya hanya sama dengan 3, jumlah IP-nya 2 pangkat 3 yaitu 8, subnet masknya 32 dikurang 3 yaitu 29, subnet masknya 255.255.255.248. Yang keempat ada ruangan IDC 2 pangkat H lebih besar dari 6,
yaitu hanya 3, jumlah IP-nya 2 pangkat 3 sama dengan 8, subnet mask-nya 32 dikurang 3 yaitu 29, subnet mask-nya itu 255.255.255.248. Selanjutnya ada lantai 2 VLSM, yaitu bisnis carrier lagi, network address 192.168.1.0, broadcast address-nya 192.168.1.15, usable range 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.14, valid host-nya yaitu 14, yang kedua ada ruangan BC, network address 192.168.1.16, broadcast address 192.168.1.31, disable range-nya 192.168.1.17 sampai dengan 192.168.1.30, valid host-nya 14. Yang ketiga ada ruangan human capital, network address-nya 192.168.1.32, broadcast address 192.168.1.39, usable range-nya 192.168.1.33 sampai dengan 192.168.1.38, valid host-nya yaitu 6. Yang terakhir ada ruangan IDC, network address-nya 192.168.1.40, broadcast address 192.168.1.47, disable range-nya 192.168.1.41 sampai dengan 192.168.1 sampai dengan 46, valid host-nya yaitu 6. Ya, selanjutnya adalah lantai 4. Dari lantai 4 ini kita ada 4 bagian. Yang pertama itu ruang kelas dari 401 sampai 429. Nah, pertama kita itu mencari nilai H-nya terlebih dahulu dengan rumus 2 pangkat H lebih besar sama dengan jumlah host ditambah 2. Nah, untuk ruang kelas ini jumlah hostnya adalah 39 ditambah 2 sehingga nilainya adalah 41. Dan untuk H-nya adalah 6 karena perhitungan ini. Nah, untuk jumlah IP-nya itu adalah 2 pangkat H, di mana H itu bisa kita dapatkan dari perhitungan yang sebelumnya yaitu 6 dan hasilnya adalah 64. Untuk subnet mask kita bisa mencarinya dengan cara 32 dikurang H, di mana H-nya adalah 6, sehingga kita bisa mendapatkan slice 26, dan untuk subnet mask-nya bisa kita cari dengan 255.255.255.192 berdasarkan dengan jumlah slice-nya. Begitupun juga dengan ruangan-ruangan selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah cara mencari VLSM-nya untuk lantai 4. Pertama, untuk ruang kelas 401 sampai 429, network address ini adalah IP pertama kalinya, dan untuk broadcast address-nya ini adalah IP terakhir, di mana 63 ini tuh didapat dari jumlah IP dikurang 1. Dan seperti kita tahu jumlah IP tadi itu untuk ruangan kelas yang ini adalah 64, sehingga 64 dikurang 1 adalah 63. Untuk usable range-nya itu bisa didapat dari network address. Untuk yang pertama ini adalah network address ditambah 1. Dan yang kedua ini adalah bisa didapat dengan cara broadcast address dikurang 1. Dan untuk valid host, kita bisa mendapatkan valid host dengan cara jumlah host dikurangi dengan 2, sehingga nilainya adalah 62. Untuk ruangan-ruangan yang lain juga sama seperti yang tadi. Lanjut ke lantai 6. Tadi sudah dijelaskan kalau bahwa H itu didapatkan dari ini, 2H lebih besar sama dengan jumlah host ditambah 2. Yang pertama didapatkan hanya 9. Kemudian di jumlah IP 2 pangkat 9 dapat didapatkan 512. Kemudian subnet mask itu 32 dikurangin H, di mana 32 dikurangin 9 dan didapatkan 23. Di sini subnet mask-nya 255.255.254.0 dan berlaku ke ruangan-ruangan lainnya. Lanjut.
Nah, tadi yang lantai 6 VLSM juga itu juga sama kayak lantai yang lainnya. Sudah dijelaskan bahwa network address-nya di sini didapatkan 192.168.40.0, kemudian broadcast address-nya 192.168.41.255, dan di sebelah range-nya 192.168.40.1 sampai 41.254. Kemudian valid host-nya 510. Berlaku juga untuk ruangan-ruangan lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian routing. Oke, pertama-tama sebelum kita membuat routing ya pada suatu jaringan, kita harus tahu dulu nih, static routing tuh apa nih? Gunanya apa sih? Nah, jadi static routing ini merupakan proses setting routers jaringan menggunakan table routing yang dikonfigurasikan secara manual oleh network administrator. Nah, konsep ini dikenal dengan pengaturan routing paling sederhana dalam jaringan komputer. Nah, dengan metode static routing ini, kita dapat meringankan kinerja prosesor pada router, lebih aman, administrator bebas menentukan jalur jaringan, tidak ada bandwidth yang terbang saat terjadi tukaran paket. Nah, ini merupakan jaringan komputer yang udah kita setup dan kita planning untuk di static routing. Next. Oke, untuk lantai 2. Jadi ini ada static routingnya untuk lantai 2. Nah, kita mulai dari destination NA dulu nih. Ada kolom interface juga, next hop dan statusnya. Nah, untuk routing ini kita awali dari status yang directly connected. Yang pertama, dari destination NA192.168.10.0/24. Nah, ini interface-nya dia FA0 0/0. Untuk next hop-nya dia tidak ada karena statusnya DC. Nah, selanjutnya ada 192.168.20.0/25. Interface-nya FA1/0. Next hop-nya pun juga tidak ada karena status DC. Selanjutnya ada 192.168.30.0/25 di interface SE2/0 dengan next hop 192.168.120.2/27 dengan status remote network. Selanjutnya ada 192.168.40.0/25 dengan interface SE2/0 dengan next hop 192.168.120.2/27 dengan status remote network. Selanjutnya 192.168.50.0/26 dengan interface SE3/0 dengan next hop 192.168.100.2/27 dengan status remote network. Dan yang terakhir 192.168.60.0/26 dengan interface SE3/0 dengan next hop 192.168.100.2/27 dengan status remote network. Oke, selanjutnya kita ke static routing lantai 4. Nah, untuk routing table router lantai 4 juga sama. Kita ada kolom destination NA, interface, next hop, dan statusnya. Oke, di sini ada IP 192.168.50.0/26 di interface
FA0/0 dengan hex hop, tidak ada next hop karena statusnya directly connected. Selanjutnya ada IP 192.168.60.0/26 di interface FA1/0 dengan sama, tidak ada next hop karena statusnya directly connected. Selanjutnya ada IP 192.168.10.0/24 di interface SE2/0 dengan hex hop 192.168.100.1/27 dengan status remote network. Selanjutnya ada 192.168.20.0/25 di interface SE2/0 dengan next hop 192.168.100.1/27 dengan status remote network. Selanjutnya ada 192.168.30.0/25 di interface SE3/0 dengan next hop 192.168.110.1/27 dengan status remote network. Dan yang terakhir ada 192.168.40.0/25 dengan interface SE2/0 di next hop 192.168.110.1/27 dengan status remote network. Oke, di lantai 6 ini, ya seperti yang dilihat dari tabel, terdapat dua destination network address yang statusnya itu adalah directly connected, yang artinya dia tidak mempunyai next hop, tapi dia hanya memiliki interface, yaitu pada kolom nomor 1 dia melewati FA0/0 dan juga pada kolom nomor 2 dia melewati interface FA1/0. Dan untuk kolom nomor 3 dia melewati interface SE2/0 dengan next hop 192.168.120.1/27. Seperti yang bisa dilihat, untuk statusnya dia remote network. Dan untuk kolom nomor 4 dia melewati interface SE2/0 dengan next hop 192.168.120.1/27 dengan status remote network. Begitu juga dengan terdapat pada kolom 5, yaitu dia melewati interface SE3/0 dengan next hop 192.168.110.2/27 dengan status remote network. Dan yang terakhir terdapat pada kolom 6, yaitu 192.168.0/26 dengan interface SE3/0 dengan next hop 192.168.110.2/27 dengan status remote network. Nah, untuk kita melakukan pengujian di Cisco Packet Tracer, yang dimana pertama-tama kita melakukan pengiriman pesan dari PC1 BINUS Carrier di lantai 2 menuju PC0 pada kelas 401 sampai dengan 429 di lantai 4, dan seperti yang bisa dilihat di bawah di tanda panah di bawah sini, dia statusnya successful. Begitu juga kita melakukan pengujian yang kedua, yaitu melakukan pengiriman pesan dari PC1 BEC di lantai 2 menuju ke PC1 kelas 602 sampai dengan 630 di lantai 6, dan seperti yang bisa dilihat di bawah, ya statusnya successful. Next. Selanjutnya yaitu materi bagian application layer. Application layer ini kami memilih DHCP server. Jadi apa itu DHCP server? DHCP merupakan panjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau Internet Protocol secara otomatis ke perangkat-perangkat
lainnya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, dan sedangkan komputer yang melakukan request atau meminta alamat IP disebut DHCP client. Untuk fungsi DHCP sendiri, yang pertama ada mengelola dan mendistribusikan alamat IP. Yang kedua ada mencegahnya terjadinya IP konflik. Yang ketiga ada untuk memperbarui alamat IP secara otomatis. Dan yang keempat ada mendukung penggunaan kembali alamat IP yang sudah pernah digunakan. Untuk DHCP server sendiri, kami melakukan testing, yaitu pada bagian 3 lantai. Yang pertama ada lantai 2, lantai 4, dan lantai 6. Masing-masing kami mengambil per lantai itu mengambil contoh satu ruangan. Untuk lantai 2 ini kami mengambil BINUS carrier dengan DHCP yang kami set itu start IP address-nya itu mulai dari 192.168.10.10 dan untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.0 dengan maksimum usernya 15. Dan untuk lantai 4 sendiri start IP address-nya itu mulai dari 192.168.50.10. Untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Untuk maksimum usernya itu ada 45. Dan untuk lantai 6 start IP address-nya yaitu 192.168.30.10. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.254.0. Dan max number user-nya itu ada 420. Berikut hasil DHCP testing yang telah kami lakukan. Yang pertama itu untuk lantai 2. Begini hasilnya. Kami melakukan IP configuration menggunakan DHCP, dan DHCP ini status successful. Dan untuk gambar sebelahnya ini kami coba melakukan ping dengan IP address yang telah kami dapatkan dari DHCP secara otomatis tadi, dan berikut hasilnya. Hasilnya berhasil, paket send yang dikirim berjumlah 4 dan diterima juga utuh berjumlah 4. Jumlah kehilangan paketnya itu 0%, sehingga paket dikirim dan diterima secara utuh. Dan untuk lantai 4 sama. Yang pertama ini gambar sebelah kiri ini kami merupakan hasil dari DHCP secara otomatis yang didapatkan dengan mendapatkan IP address 192.168.50.10. Dan gambar bagian kanan ini contoh bagian dari melakukan ping dari network address atau IP address yang telah kami dapatkan dari DHCP server tadi dengan IP 192.168.50.10. Dan di sini pengiriman dan penerimaan juga berhasil dengan jumlah kehilangan 0%, sehingga paket diterima dalam keadaan utuh. Dan untuk lantai 6 sama seperti lantai 2 dan 4, kami melakukan DHCP server IP configuration secara otomatis dan mendapatkan IP 192.168.30.10. Dan untuk gambar bagian kanan ini gambar hasil dari kami melakukan ping ke IP address yang kami dapatkan pada IP configuration secara otomatis pada DHCP dengan IP 192.168.30.10. Dan hasilnya itu paket yang dikirim dan diterima juga utuh dengan jumlah kehilangan 0%, sehingga paket diterima dalam keadaan utuh. Dan berikut referensi yang kami gunakan untuk membuat
keseluruhan proyek kami. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.